Rally Dakar adalah salah satu acara balap yang paling menantang di dunia saat ini. Setiap tahunnya, ratusan orang mendaftar untuk rally lintas negara terbesar di dunia ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Dakar berlangsung sepenuhnya di Arab Saudi. Namun, banyak yang berpendapat era terbaik Dakar adalah saat balapan diadakan di Afrika dengan kota Dakar sebagai tujuan akhir bagi banyak petualang. Acara Dakar sendiri didirikan oleh Thierry Sabine pada tahun 1979. Namun, acara Rally Raid sebenarnya bukanlah hal yang baru dan Thierry sendiri pernah berpartisipasi dalam beberapa acara tersebut. Dan pada saat Thierry mengikuti Rally Abidjan-Nice pada tahun 1977, ide untuk mengadakan rally sendiri akhirnya muncul di benaknya. Hal ini bisa terjadi karena dia tersesat tanpa harapan di suatu tempat di gurun Tenere dan jatuh cinta dengan landscape serta petualangan gila yang dia temukan. Dan ini adalah sesuatu yang layak dibagikan dengan orang lain menurutnya. Yang pada akhirnya Thierry Sabine memutuskan untuk membuat acara rally sendiri dengan moto sebuah tantangan bagi yang ikut, sebuah mimpi bagi yang tertinggal. Dan dia menciptakan rute yang dimulai di jantung kota Paris dan berakhir di kota pesisir Dakar di Cape Verde. Ini adalah titik paling barat di benua Afrika. Setelah mengumumkan kejuaraan tersebut, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang memiliki semangat yang sama untuk bergabung dengan Thierry dan sepanjang tahun, Rally Dakar mengukuhkan dirinya sebagai rally raid terbesar dan paling bergengsi di antara semuanya. Pada awal kejuaraan ini berlangsung, kejuaraan ini hanya diikuti oleh tim private saja dengan mobil harian yang dimodifikasi seadanya. Namun secepat kilat, pabrikan pun mulai melihat kejuaraan ini dan mulai mendaftarkan mobil-mobil balap mereka. Bersaing di Rally Dakar mungkin merupakan salah satu pengalaman paling mendebarkan yang bisa dialami seorang pembalap, tetapi juga salah satu yang paling berbahaya. Ini bisa terjadi karena di Rally Dakar akan menyediakan medan yang tak kenal ampun dan jika cukup beruntung, pembalap bisa mencapai garis finish tanpa kecelakaan dan tanpa cedera. Selain itu, agar menjalani Rally Dakar dengan aman, pembalap juga harus bisa mencari cara untuk memperbaiki kendaraan jika terjadi kerusakan dan membawanya ke garis finish. Karena kalau tidak, pembalap bisa tersesat sepenuhnya. Tapi untungnya dengan semangat Dakar, banyak kompetitor tidak saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya jika ada yang terlantar sama sekali di tengah gurun pasir, tim lain akan membantu apapun bantuannya. Dan disinilah pengalaman sejati Dakar ditemukan. Mendorong diri dan kendaraan hingga batas dan melampauinya untuk mencapai garis finish apapun yang terjadi. Kemudian pada tahun 2000, untuk menyambut era baru, penyelenggara memutuskan untuk mengubah formula dan membalik balapan. Yang berarti para peserta tidak akan selesai di Dakar, tetapi memulai dari sana dan menuju timur laut ke Kairo, dengan garis finish terletak tepat di bawah piramida besar. Pada tahun 2000, sebanyak 400 peserta mendaftar. 135 mobil termasuk bagi dan mesin unik lainnya, 200 sepeda motor, 30 truk balap, dan 35 truk pendukung. Seperti halnya Dakar lainnya, ada sejumlah kendaraan dan peserta yang patut diperhatikan. Seperti pasangan legenda balap ketahanan dan peserta reguler Dakar, Henry Pescarolo dan Jackie X. Dan di kategori sepeda motor akan ada pertarungan habis-habisan antara KTM dan BMW, sementara di kategori truk akan ada perselisihan timur antara Kamaz dan Tatra. Dan yang terakhir tetapi tentu tidak kalah penting adalah para privateer yang jumlahnya banyak di semua kategori yang merupakan tulang punggung rally ini. Kemudian setelah semua mendaftar dan siap, pada tanggal 6 Januari, para peserta balap ini semuanya berangkat untuk petualangan selama 3 minggu. Itu adalah rencana utamanya. Setelah balapan dimulai, perhatian motorsport internasional akhirnya menuju ke Rally Dakar. Dan sayangnya, perhatian internasional yang besar terhadap Rally Dakar dimanfaatkan untuk alasan yang salah, yaitu pemberontakan dan konflik lokal yang sangat terekspos kala itu. Ini semua terjadi ketika di akhir tahap terakhir minggu pertama, tepatnya setelah tiba di kota Niamey. Di kota tersebut, para peserta disambut dengan pesan yang mengerikan dari organisasi. Rally dihentikan, Badan Intelijen Prancis dan Amerika memperingatkan ancaman teroris yang akan segera terjadi. Setelah ada peringatan tersebut, semua tim berhenti berkompetisi. Namun sampai pesan itu dikirimkan, masih tidak jelas kelompok mana yang merencanakan serangan itu. Tetapi yang pasti, mereka memilih Dakar sebagai target mereka dalam upaya untuk menarik perhatian internasional sebanyak mungkin.
Dengan ratusan orang dan peralatan mereka sekarang pada dasarnya terjebak di Bandara Niamey, organisasi Dakar memiliki masalah besar. Para peserta terjebak di tengah Afrika dan balapan kembali ke Dakar tidak mungkin dilakukan. Kenapa nggak bisa dilakukan? Ya karena tahap-tahap membutuhkan persiapan dan penjelajahan berbulan-bulan, yang berarti menciptakan rute improvisasi adalah hal yang tidak mungkin. Dan jika ingin melanjutkan rally dengan tetap melakukan 4 tahap yang direncanakan di Gurun Tenere juga akan terlalu berbahaya, bahkan dengan perlindungan dari tentara lokal. Hal itu masih menjadi resiko yang terlalu besar untuk diambil. Dengan demikian, membatalkan rally tampaknya sebagai solusi termudah. Tetapi itu berarti menyerah pada ancaman eksternal. Tapi, para peserta dan penyelenggara Dakar tidak dikenal karena mudah menyerah. Yang mana pada akhirnya keesokan harinya tepat sebelum tengah malam, Direktur Balap Dakar Hubert Auriol mengungkapkan rencana permainan. Seluruh bivak, semua orang, semua peralatan, dan semua mobil akan diangkut melalui udara melewati negara itu dan ke Libya, di mana rally akan melanjutkan rute yang telah ditentukan. Ini adalah hal yang sangat besar, dan hal ini akan menjadi tugas monumental sehingga yang mereka butuhkan adalah pesawat monumental yang mengangkut semuanya. Dan tentu aja, penyelenggara menggunakan pesawat Antonov AN-124. Ini adalah pesawat angkut terbesar kedua di planet ini. Dan untuk membuat kondisi lebih membaik, penyelenggara mendapatkan 3 pesawat ini sekaligus terbang langsung dari Kiev, Ukraina, dan Antonov. Dan pesawat ini akan menjadi penyelamat yang sangat dibutuhkan untuk rally ini. Untuk pesawat Antonov sendiri memiliki 2 kru dan 15 orang per pesawat, dan pesawat ini bisa terbang terus-menerus. Dan tugas pesawat ini harus mengangkut total 700 kendaraan. Sebagian besar tentu aja adalah mobil balap, sepeda motor, dan truk. Tetapi juga ada 8 ambulan, 6 truk catering, 25 mobil, dan 16 truk dari penyelenggara dan 8 helikopter. Dan untuk orangnya sendiri menggunakan pesawat biasa dan menuju Libya. Karena kejadian ini, event ini kehilangan waktu 1 minggu penuh, yang mana pada akhirnya tim-tim harus menyesuaikan strateginya lagi. Ya karena setelah mereka tiba di Libya, hanya akan ada 1 minggu tersisa untuk mengejar ketertinggalan. Itu adalah kejadian yang belum pernah dilihat di dunia motorsport sebelumnya. Dan semuanya bisa berantakan dalam sekejap jika kondisi cuaca tiba-tiba berubah atau jika salah satu dari 3 Antonov mengalami masalah mekanis. Tapi untungnya bagi Auriol dan krunya, pesawat-pesawat itu dapat diandalkan dan cuaca tidak berubah. Dan setelah 4 hari dan 3 malam kerja tanpa henti, pengangkutan udara selesai dan sukses besar. Semua peserta sekarang siap untuk tahap 7 acara yang seharusnya menjadi tahap 11. Dan pada akhirnya 225 dari 401 kendaraan yang masuk mencapai garis finish di piramida. Dalam kejuaraan itu, Schleicher memenangkan Dakar dengan bagi buatannya sendiri. Dan hal ini membuktikan bahwa kemenangannya tahun lalu bukanlah keberuntungan sekali seumur hidup. Kemudian Peter Hansel berhasil meraih tempat kedua yang mengesankan dengan Aixa Mega Desert yang unik. Di kategori sepeda motor, BMW menang dengan podium penuh dan di kategori truk Kamaz membawa pulang kemenangan. Duo Belgia Rick De Vries dan Geert De Volder juga mencatatkan prestasi yang mengesankan sebagai orang pertama dalam sejarah yang cukup gila untuk balapan dan menyelesaikan Dakar dengan sidecar. Hasil akhir balapan ini cukup menyenangkan namun tidak untuk prosesnya, karena balapan off-road terbesar di dunia ini hampir disabotase oleh orang-orang terburuk. Tapi untungnya sekali lagi, orang-orang terbaik mencegah drama apapun. Mereka berimprovisasi dan melalui taktik cerdik serta perencanaan dan organisasi yang mengesankan. Dan Rally Dakar 2000 berakhir menjadi salah satu edisi paling berkesan dalam sejarah balapan ini. Bayangkan jika tidak ada peringatan tersebut, Rally Dakar 2000 mungkin akan menjadi Rally Dakar paling berdarah yang pernah ada. Tapi untungnya hal tersebut tidak kejadian. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.